Anak anjing itu secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa serum yang dibuat oleh seorang ilmuwan gila. Namun ilmuwan itu tidak tahu kalau serum itu justru memberi kekuatan ajaib pada anjing itu. Ilmuwan itu lalu menutup lab dan berusaha menangkapnya. Tapi tidak disangka, anak anjing itu berhasil kabur lewat lift dan bahkan menembus pelat baja setebal 10 meter. Setelah melarikan diri, anak anjing itu menjadi tunawisma dan kelaparan, mencari makanan di tempat sampah. Tanpa ia sadari, wilayah itu sudah dikuasai oleh 3 anjing liar. Karena belum tahu kalau dirinya punya kekuatan super, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Namun tepat saat itu, dia bertabrakan dengan mobil yang melaju. Pengemudinya segera keluar untuk mengecek dan menemukan bahwa anjing itu sama sekali tidak terluka. Karena merasa kasihan dan terpesona dengan kelucuannya, pengemudi itu memutuskan untuk membawanya pulang dan mengadopsinya. Ia tidak sadar bahwa tabrakan tadi meninggalkan lubang penyok di mobilnya. Keesokan harinya, anjing itu tertarik oleh aroma makanan anjing dan mengikuti baunya hingga ke kotak makanan. Namun, begitu dia mengambil gigitan pertama, kotak itu langsung robek dan makanan berhamburan ke dinding. Karena khawatir pemilik barunya akan mengusirnya, anjing kecil itu mencoba membersihkan kekacauan tersebut. Tepat saat itu, tukang paket datang. Mendengar suara itu, anjing kecil itu mengintip dari jendela dan menggonggong. Tukang paket mencoba menakut-nakutinya, tapi gonggongan anak anjing justru makin keras, sampai membuat kaca jendela dan kacamata tukang pos retak. Tukang pos pun ketakutan dan berlari pergi. Anjing itu berbalik dan melihat bola tenis di bawah sofa. Dengan gembira, dia berlari untuk mengambilnya, tetapi secara tidak sengaja melemparkan seluruh sofa ke udara. Beberapa saat kemudian, anak pemiliknya pulang dan terkejut melihat pemandangan di depannya. Terlihat seperti habis dimasuki pencuri. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang berkata, "Aku yang melakukan semua ini." Anak itu terkejut karena tidak ada orang lain di rumah. Dengan bercanda, dia bertanya kepada anjing itu apakah dia yang melakukannya. Saat anjing itu menjawab, keduanya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa saling memahami. Kemudian, anak itu memutuskan untuk memperkenalkan anjing itu kepada pacarnya. Tetapi, ia tidak menyangka pacarnya juga membawa anjing betina kecil. Anjing itu langsung jatuh cinta padanya dan mulai memperlihatkan kekuatannya. Anak itu terkejut dan takut kalau ada orang lain yang melihat. Ia pun menyuruh anjing itu pergi. Anak itu lalu bertanya, kekuatan apa saja yang dimiliki anak anjing itu. Anjing itu dengan semangat mulai menunjukkan kekuatannya dan menyadari bahwa dia tidak hanya bisa melihat jarak jauh, tetapi juga bisa mendengar suara dari kejauhan. Tiba-tiba dia mendengar pacar pemiliknya itu memanggil bantuan. Tanpa ragu anjing itu berlari kencang melewati jalanan kota. Namun yang tidak disadari, saat dia berlari, dia sebenarnya sudah bisa terbang ke udara. Gadis itu baru saja mengambil secuil daging sapi, tapi langsung ditampar 4 kali oleh ibunya. Karena di rumah hanya kakaknya yang boleh makan daging. Hari itu, sang kakak meminta uang 1 juta rupiah untuk pergi berkencan. Ibunya langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Ketika gadis itu melihat hal itu, dia meminta 100.000 rupiah untuk membeli buku pelajaran. Namun tak disangka, ibunya malah memukulnya. Gadis yang dirugikan itu segera mencari pertolongan kepada ayahnya. Namun, ayahnya adalah pria yang takut pada istrinya. Sehingga setiap kali ada masalah, ayahnya selalu mencari alasan untuk pergi ke toilet. Untuk mengubah sikap ibunya terhadapnya, gadis itu belajar dengan tekun dan menjadi murid yang pertama di sekolah. Dia berpikir ibunya akan memperlakukannya dengan lebih baik. Namun yang terjadi, ibunya malah mengambil pisau dan ingin memotong gadis itu. Karena ibunya berpikir tidak ada gunanya bagi seorang gadis untuk belajar. Lebih baik keluar dari sekolah dan bekerja sejak dini untuk mencari uang. Pada hari itu, gadis itu pulang dari sekolah. Dia melihat barang-barangnya dibuang di koridor dan kemudian berlari menemui ayahnya. Barulah saat itu dia tahu bahwa kamarnya telah disewakan. Demi mewujudkan impiannya masuk universitas, dia terpaksa menahan amarahnya dan tetap belajar dengan tekun di rumah. Sampai-sampai dia berbaring di meja dan tertidur. Tapi yang tidak dia duga adalah ibunya malah menjual meja tempat dia tidur. Kali ini dia tidak bisa menahannya lagi dan menanyakan alasan kepada ibunya. Karena sejak kecil, ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tapi ibunya malah menyalahkan ayahnya karena terlalu memanjakan anak dan ayahnya hanya diam saja. Gadis itu benar-benar putus asa dengan keluarga ini. Sejak saat itu, gadis itu benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarganya. Gadis itu bertekad untuk mengubah nasibnya sendiri. Demi menyelesaikan kuliahnya, ia bekerja paruh waktu setiap hari untuk membayar biaya kuliah. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu dan gadis itu menjadi CEO miliarder. Dia pulang ke kampung halamannya dengan mobil mewah dan ingin menunjukkan kepada ibunya betapa sukses dirinya sekarang. Wanita ini sengaja memotong rambutnya, lalu menyimpannya dengan hati-hati ke dalam sebuah kantong. Setelah itu, dia mengeluarkan pewarna rambut. Dia mewarnai rambut dan alisnya dengan warna lain. Lalu ia juga menyemprot lantai dengan cairan pembersih agar menghapus semua jejak kehadirannya. Terakhir, dia memukul dirinya sendiri dengan keras menggunakan palu. Dia melakukan hal ini karena 3 bulan lalu, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa suaminya, yang sudah bersamanya selama 10 tahun, ternyata berselingkuh dengan wanita lain. Untuk membalas dendam pada suaminya, dia menyusun rencana dengan sangat matang.
Pertama, dia menghabiskan seluruh batas kartu kredit suaminya untuk membeli banyak barang mewah untuk pria, lalu menyimpannya di sebuah pondok. Setelah itu, ia membeli asuransi jiwa dengan nilai yang besar dan menuliskan nama suaminya sebagai penerima manfaat. Ia sengaja ingin membuat polisi salah paham dan mengira suaminya membunuhnya demi uang. Dia sengaja mendekati tetangganya yang sedang hamil dan mengeluh bahwa suaminya sering memukulnya. Ia bahkan mengundang tetangga itu ke rumah, lalu diam-diam mengambil sampel urinnya. Dengan itu, Ana berpura-pura seolah dirinya juga hamil dan sering disiksa suaminya. Terakhir, dia dengan panik menulis 500 catatan ke dalam buku hariannya yang menggambarkan suaminya sebagai seorang playboy yang tidak setia. Buku harian itu lalu ia masukkan ke oven agar terlihat seperti dibakar oleh suaminya. Setelah semua rencananya selesai, Ana tidak ragu untuk pergi, mengganti nama depan dan belakangnya, menyewa sebuah apartemen, dan memulai hidup baru. Tak lama kemudian, polisi mulai menyelidiki penyebab kematian Ana. Karena semua bukti mengarah ke suaminya, ia dengan cepat menjadi tersangka utama. Namun, suaminya sama sekali tidak khawatir, dan bahkan di hadapan wartawan, dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Perilakunya banyak diberitakan oleh media. Untuk memulihkan nama baiknya, ia terpaksa berpura-pura sedih, padahal ia tidak tahu masalah yang lebih besar sudah menantinya. Yuki berusia 40 tahun, tidak punya anak, tidak menikah, dan tidak punya pacar. Prioritas utamanya setiap hari adalah minum bir. Tepat jam 6 sore, ia pulang kerja. Tujuan pertama adalah gym, tapi bukan untuk gaya-gayaan atau foto-foto di cermin. Sementara gadis lain mengenakan baju olahraga yang imut, Yuki datang dengan setelan olahraga lengkap. Karena dia di sini hanya untuk satu alasan, yaitu membakar kalori, agar bisa meminum bir sepuasnya nanti. Selesai olahraga, ia langsung ke supermarket. Misi malam ini yaitu mencari bahan untuk pesta makan malamnya sendiri. Ia melewati stand sampel gratis mie kering Taiwan. Aromanya wangi sekali. Staf menyuruhnya untuk mencicipi satu suap, tapi Yuki menolaknya dengan sopan. Karena disiplin adalah nomor satu. Meski begitu, ia tetap tergoda dan beli satu bungkus untuk dimasak di rumah. Di dapurnya, ritual pun dimulai. Sebuah sendok minyak di wajan, lalu tambahkan pasta tomat, kecap, dan bumbu. Lalu daging cincang segar masuk, ditumis sampai harum dan juicy. Bahkan hanya aromanya saja sudah membuat mulutnya berair. Dia memotong daun bawang, merebus mie, lalu diaduk hingga sedikit hancur supaya bisa menyerap saus lebih banyak. Ditambah bumbu mie, lalu satu sendok besar saus daging. Taburi dengan daun bawang, potongan kubis, serpihan ikan, rumput laut, dan terakhir telur rebus setengah matang yang lembut. Hingga hidangan sempurna siap disajikan. Melihat saus daging tersisa, dia punya rencana. Ia belah paprika hijau, lalu diisi dengan saus itu. Akhirnya jadilah lauk kedua. Tomat ceri yang ia acar pagi tadi kini sudah segar dan asam, siap disantap. Lalu ia mengambil bir dingin dan gelas beku dari kulkas, dan sekarang saatnya untuk pesta makan malam. Saat bir dituangkan, langsung teguk satu kali panjang. Itulah tujuan dari keringat tadi di gym. Tomat acar yang juicy, paprika isi yang gurih, dan mie kering Taiwan berpadu sempurna. Setiap suapan mie berisi daging, kuning telur, dan bubuk ikan terasa nikmat sekali. Kalau mau lebih mantap dan pedas, tinggal tambahkan sedikit minyak cabai. Tanpa keributan, tanpa drama. Hanya Yuki, makanannya, dan sensasi bir yang pantas dia dapatkan. Saat gadis itu melompat ke kolam, gurunya menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghentikannya di udara. Lalu dia memutar jarinya, dan gadis itu mulai berputar di langit-langit. Para juri terkejut. Dengan satu gerakan cepat, guru itu membuat muridnya melakukan penyelaman yang sempurna. Para juri memberinya nilai 10. Sekarang giliran lawannya. Guru itu mendorongnya, sehingga dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh langsung ke air. Ia pun mendapatkan nilai 0. Kemudian saat kompetisi renang, murid sang guru tertinggal dari awal, dan pelatih lawan tampak yakin akan menang. Tapi tiba-tiba, guru itu menggunakan kekuatannya lagi. Gadis itu mulai berenang seperti roket dan mencapai garis finish pertama. Pelatih lawan pun terkejut. Berikutnya lomba estafet, di mana dua pemain harus berkompetisi. Dengan satu gerakan jari gurunya, gadis itu langsung melompat sejauh 50 meter. Sekolah mereka memenangkan kejuaraan. Guru itu memiliki kekuatan super. Ia bisa menghancurkan kaleng soda dengan tangan kosong. Jika ada murid yang bertindak kasar, dia hanya cukup mengangkat tangannya. Ada yang langsung dilempar masuk ke ring basket, dan ada juga yang jatuh ke pelukan patung Maria. Namun saat pertama kali masuk kelas, murid-murid suka mengganggunya karena dia selalu terlihat marah. Suatu hari, dia memecahkan kursi hanya untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi, murid-murid memutuskan untuk menjahilinya. Mereka menggantung ember tepung di pintu, menaruh lem di kursinya, dan terakhir meletakkan mainan tikus di meja guru. Lalu mereka semua menunggu. Begitu guru masuk, murid di bangku depan terkena hujan tepung. Dia tersenyum. Lalu dia duduk dan terjebak di kursi. Anak-anak bertepuk tangan mengira rencana mereka berhasil, tapi tiba-tiba guru pura-pura membuka celananya. Mereka pun panik. Ternyata guru itu memakai dua celana. Seorang gadis berkata, "Pak, panas sekali. Tolong nyalakan AC." Guru itu berhenti sejenak, mengenakan sarung tangan khusus dan menyalakan AC karena saklarnya telah dialiri listrik. Setelah itu guru mulai mencari kapur, tetapi tiba-tiba dia menemukan seekor tikus di laci. Dia ketakutan dan melempar mainan tikus ke anak-anak. Namun nyatanya, tikus palsu itu sudah ditukar dan tikus yang asli berada di tangan siswa. Seketika gadis-gadis berteriak dan memanjat meja. Saat itulah semua orang menyadari bahwa guru ini tidak mudah diganggu.